Jadi kita kembali kepada topik tadi, orang yang mati syahid dunia dan akhirat, ini kematian yang sangat sempurna, kematian yang paling cepat masuk surga itu kematian yang pertama ini, Pak. Kenapa dikatakan syahid di dunia dan juga syahid di akhirat? Karena orang yang mati syahid di medan pertempuran seperti ini di dunia sudah diperlakukan sebagaimana orang syahid. Dia tidak dimandikan, dia tidak dikafani sebagaimana layaknya orang meninggal dunia di sekitar kita itu. Kemudian dia tidak harus dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Di dunia sudah diperlakukan sebagaimana orang syahid, di akhirat apalagi. Tadi mendapatkan 6 keutamaan yang luar biasa tadi itu. Itu syahid yang pertama. Syahid yang kedua, itu adalah syahidun fid dunya. Mati syahid tapi di dunia saja. Siapa mereka ini? Yaitu orang-orang yang berangkat jihad, Pak. Berperang dia, niatan dia sudah bagus awalnya begitu, Pak. Tapi berubah, lama-lama berubah niatan dia berperang. Bukan untuk li'i'la'i kalimatillah, bukan untuk meninggikan kalimat Allah, bukan untuk lillah, tapi supaya dirinya dikenal sebagai seorang pahlawan atau sebagai seorang pemberani. Orang seperti ini kalau meninggal di medan pertempuran, orang-orang akan memperlakukan dia di dunia sebagaimana orang syahid, karena tahunya dia mati syahid. Tapi ternyata di dalam hatinya orang yang meninggal dunia itu tidak, niatannya bukan untuk itu. Maka di dunia dia diperlakukan sama seperti yang pertama, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka di sini pentingnya yang namanya menjaga niat. Pentingnya menjaga niat, Bapak Ibu sekalian. Jadi Nabi itu pernah ya di sela-sela pertempuran, peperangan itu, tiba-tiba beliau berkata dengan para sahabat yang ada di kanan kirinya. Beliau bersabda demikian, man ahabba ayyandhura ila rajulin min ahli nar falyanzur ila hadza. Barang siapa yang ingin melihat seseorang calon penghuni neraka, maka lihatlah pada orang itu. Para sahabat nengok, langsung balik lagi, bengong. Kenapa demikian? Karena orang yang ditunjuk itu adalah orang yang berangkat bareng mereka berjihad. Jelas. Dan orang bisa berangkat jihad itu orang istimewa, bisa meninggalkan anak dan istri, bukan sehari 2 hari, sampai bulanan, kadang sampai tahunan. Orang bapak-bapak sekalian ini aja, gerimis sedikit aja kadang nggak berangkat taklim, ya kan Pak? Padahal taklim kan cuma sebentar gitu loh, 1 jam 1 jam setengah. Kadang ada yang berhitung, berangkat tidak, berangkat tidak, berangkat masih juga ya, rumus ngisi jawaban dulu ya ketika ujian nasional ya. A, B, C, D, dihitung begitu. Nggak usah lah, masa mengundi untuk berangkat kebaikan itu nggak usah diundi gitu ya. Jadi orang tadi bisa berangkat kan sudah luar biasa. Maka ada salah seorang sahabat tadi yang penasaran, dia buntuti terus nih orang ini. Ketika terjadi peperangan, Masya Allah, dia berada di barisan terdepan. Dia dengan gagah berani, Pak. Dia habisi, dia halau itu musuh-musuh itu. Sampai perang usai. Setelah perang selesai, orang tadi mendapati luka-luka yang sangat banyak. Di malam hari, di saat para sahabat itu istirahat di tenda itu, Pak. Sedang istirahat di tenda. Tiba-tiba orang tadi itu diamati perlahan-lahan keluar, Pak, dari tenda-tenda pasukan. Dia mencari tempat yang dia kira tidak ada yang melihat. Sampai di tempat yang aman, dia cabutlah pedang, kemudian dia hunjamkan di dadanya, kemudian meninggal dunia. Dari sini apa hikmahnya? Apa yang bisa kita? Nabi berpesan kepada kita, kamu la alaikum alla ta'jabu bi ahadin hatta tanzuru fi ma yuhtamu lahu.
Kalian semua, wahai sahabat-sahabatku, jangan sampai kagum, jangan sampai takjub dengan kebaikan seseorang. Selama dia masih hidup, nggak boleh heran, nggak boleh kagum, nggak boleh takjub, sampai kamu tahu bagaimana akhir kehidupannya. Artinya apa? Terlalu mengagung-agungkan orang yang masih hidup itu nggak boleh, Pak. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupannya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, inilah ujian dalam kehidupan, Pak. Kadang kita diuji dengan sesuatu yang sangat berat sekali. Kalau kita tidak kuat iman, seperti orang tadi. Padahal seseorang tadi, kalaulah dia bersabar dengan luka-lukanya, mungkin 1 jam, mungkin nggak sampai 1 jam, mungkin 10 menit setelah itu, mungkin dia juga meninggal dunia. Tapi dia tidak bersabar dengan sakitnya luka-luka yang ada itu, akhirnya dia putuskan untuk bunuh diri. Padahal di ma'rakatul jihad, di tempat peperangan, yang nggak ada pikiran macam-macam orang jihad itu, Pak. Nggak ada Facebook, Pak. Nggak ada waktu dia nontonin apa itu, nggak ada. Semuanya dipenuhi dengan zikir, baca Quran, sholat. Tempat jihad kan begitu. Karena ibaratnya mereka sedang dihadapkan dengan kematian, mereka nggak macam-macam. Tapi ternyata masih juga seseorang itu tergoda dengan bujuk rayu setan, akhirnya dia bisa bunuh diri. Artinya ini memberikan pesan untuk kita yang sangat mendalam. Di antaranya apa? Hati-hati dengan akhir kehidupan kita. Kita harus jaga betul akhir kehidupan kita itu. Ya, maka saya sering bilang kepada Bapak Ibu sekalian, kalau sakit, Pak, sudah sakit, kalau bisa yang sudah ya kelihatan lemah-lemah begini, Pak, ya, itu silahkan berpesan sama anak-anaknya untuk didampingilah. Jangan sampai bapak itu tinggal sendirian di rumah, atau seorang ibu tinggal sendirian di rumah, kondisinya sudah sangat tua renta, khawatir, Pak, di saat pas meninggal, pas sakarat tidak ada yang mendampinginya gitu loh, Pak. Kenapa demikian? Karena belum lama ini terjadi, Pak, ya, dekat pesantren kita itu, ibu-ibu sudah tua renta itu ya, kalau pagi dia jalan gitu ya, biasa sehat, tapi sudah sangat berumur gitu. Nah saat itu tangganya itu curiga kok hari Senin itu nggak keluar gitu kan, hari Selasa juga kok nggak ada. Akhirnya ada yang penasaran, ya dilihat-lihat itu dari kaca gitu kan, tapi dalam rumah itu nggak ada orang gitu kan. Biasanya mbahnya itu ada, karena dia hidup sendiri. Hari ketiga kok nggak ada. Nah ada tetangga itu yang istilahnya peduli gitu, akhirnya dia datangi rumah anaknya yang nggak jauh dari situ. Coba ibu kamu ada di rumah nggak? Itu mbah itu. Oh nggak ada di rumah. Coba dilihat rumahnya, kok nggak ada, saya lihat berapa hari ini. Kaget anaknya, Pak. Langsung didatangi rumahnya, sudah 3 hari itu, Pak. Harinya dia jebol pintu depannya, dilihat, dicari dalam rumah, nggak ada juga. Nah, dia saat terpikir apa di kamar mandi ya, karena kamar mandinya terpisah pada rumahnya, Pak. Terpisah. Jadi harus ke belakang dulu, jalan kayak model dulu itulah. Nah ternyata di pintu kamar mandi itu juga terkunci. Dia dobrak, bener, Pak. Ibunya sudah meninggal di situ selama 3 hari. Dan ada yang mengatakan itu sudah ada belatungnya. Nauzubillah. Padahal kita ini kalau melihat ada orang yang sedang sakarat, kan petunjuk Nabi kita dampingi, Pak. Kemudian kita bisa talkin dia untuk bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Karena ada keutamaannya. Utamanya apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Itu. Maka disinilah letak bakti seorang anak kepada seorang ibu, bapaknya. Bagaimana didampingi dia di masa tuanya. Jangan dibiarkan. Kemudian setelah itu, pastikan Bapak Ibu sekalian, ketika antum nanti tua, ketika sakit, pastikan, percayakan kondisi antum nanti ke rumah sakitnya kemana, itu pastikan. Ini kadang orang nggak peduli lagi, Pak. Anak-anak udah kerja di mana, ketika dia sakit dia urus sendiri. Masuklah ke rumah sakit yang mungkin aja yang dekat, nggak bisa begitu, Pak.
Karena apa? Sebisa mungkin kita harus masuk rumah sakit, nanti di rumah sakit yang miliknya orang Islam. Paling tidak itu, seringan apapun sakit antum. Karena kita tidak tahu kematian itu kapan menjemput kita. Yang kita khawatirkan cuma satu, Pak. Ketika ada penanganan, ketika ada tindakan, masuklah di ruang ya saat itu. Kemudian tidak ada orang yang bisa mendampinginya. Saya khawatir atau kita khawatir, Pak, ada orang yang punya kepentingan. Begitu. Tapi kalau miliknya orang Islam, insya Allah minimal ya, dokter-dokternya banyak yang Muslim. Kita bukan menuduh, tapi ini sebagai bentuk kehati-hatian kita semuanya. Karena di saat sakarat itu, Pak, Nabi saja sampai berlindung kepada Allah, wa a'udzubika an yatakhattabani syaitanu indal maut. Saya berlindung kepadamu ya Rabb dari kerasukan setan di saat sedang sakarat. Karena apa? Ketika sedang sakarat itu, puncak-puncaknya setan menggoda kita, Pak. Kalau tidak ada yang menguatkan, itu luar biasa berat kita, Pak. Maka pastikan kita percayakan diri kita, akhir kita itu kepada orang-orang yang paling tidak dia memahami tentang bagaimana talqin, bagaimana meyakinkan dan sebagainya. Itu pesan kita terkait tadi orang yang meninggal kok bisa bunuh diri dan sebagainya tadi, itu karena tidak menjaga akhir kehidupan. Kemudian